Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, masih bersama kami dalam Lahan Ilmu. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan berbagi tentang masalah tutorial atau cara mudah import soal ke dalam Moodle tanpa kita mendownload aplikasinya. Import soal itu gampang sebetulnya, hanya kita belum mengetahui. Di sini kita akan berbagi bagaimana sih cara atau langkahnya dalam import soal yang mudah itu. Maka mari teman-teman sekalian simak tutorial ini. Oke, kita lihat langkah-langkahnya terlebih dahulu. Di sini ada 3 langkah. Apa saja? Langkah pertama adalah siapkan soal yang akan diimport. Bapak Ibu sekalian pasti sudah mempunyai soal-soal atau kumpulan soal atau bank soal, di mana soal-soal ini disiapkan untuk penilaian harian, tugas, maupun penilaian tengah semester atau semester. Kemudian setelah kita siapkan, maka kita nanti akan kopikan soal itu ke Blackboard, ya, Blackboard soal. Ini Blackboard soal ini adalah suatu aplikasi yang dapat nantinya menjadikan soal Word ke soal bentuk Blackboard. Kemudian yang ketiga adalah import soal ke Moodle. Setelah itu selesai. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita harus langsung saja kepada tutorialnya. Yang pertama adalah siapkan soal terlebih dahulu. Bapak Ibu sekalian, di sini ada contoh soal di sini, ya. Contoh soal saya buat 5 soal. 5 soal saja. Jenisnya yang berbeda-beda. Yang pertama, caranya kita siapkan soal. Namun dalam soal itu harus memenuhi syarat. Yang pertama ada numberingnya. Numbering itu berupa angka maupun berupa abjad 1 atau ABCD. Nah, seperti itu. Ini langkah yang pertama adalah pemberian numbering. Caranya di home, terus kemudian di sini pilih numbering. Terus kemudian untuk yang kedua syaratnya harus sini berikan 1 enter dalam setiap nomor soal dengan soal yang lainnya. Jadi ini adalah soal yang belum masuk dalam kriteria aplikasi Blackboard. Jadi di aplikasi Blackboard nanti harus ini jaraknya antara 1 dan 2 itu harus 1 enter. Seperti itu. Maka nanti akan jadinya seperti ini. Nah, 1 enter ya, seperti ini. Ya, ada jaraknya di sini. Ibu ya, saya perbesar biar jelas. Di sini ada jaraknya 1 enter ya, agar nanti aplikasi Blackboard itu dapat mengidentifikasi ini soal 1, soal 2 dan soal berikutnya. Baik Ibu sekalian, kita kembali. Kemudian yang ketiga syaratnya adalah soal harus dalam 1 alinea, tidak bisa di enter. Ini Bapak Ibu sekalian, tidak bisa seperti ini. Wah, nanti kalau misalnya tidak seperti ini nanti kurang bagus dong. Nanti bisa kita edit setelah kita sudah upload ke ataupun import ke modelnya. Nanti kita akan ke sana. Jadi caranya ya, tidak boleh ada yang namanya enter. Ini kan enter. Harus 1 alinea. Bisanya dipisahkan dengan titik atau koma.
menjadi seperti ini. Bapak Ibu sekalian nih, perhatikan satu dan seterusnya nih ya. Jadi cuman satu alinea dalam soal itu ya. Ini soalnya, bukan opsinya, tapi soalnya harus dalam satu alinea. Syarat yang ketiga. Syarat yang keempat adalah pemberian bintang. Pemberian bintang ini sangat penting untuk mengetahui di mana jawaban yang benar terhadap soal yang akan kita upload ke Blackboard. Jangan hiraukan, misalnya ibu bapak sekalian, ketika kita kasih tanda seperti ini kan numbernya otomatis nanti akan berubah. Ini tidak usah dihiraukan, nanti model akan menata ulang seperti itu. Jadi itu adalah 4 syarat soalnya. Format soalnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti ketika formatnya sudah memenuhi syarat 4 ini, nanti seperti demikian Bapak Ibu sekalian. Soalnya seperti demikian. Kemudian kalau sudah soalnya seperti ini, nanti kita tinggal ke langkah berikutnya. Bapak Ibu sekalian, tadi untuk menandai ini, menandai bintang di sini, ya Bapak Ibu sekalian boleh menandainya nanti kalau di sini itu rasanya kok mumet, kalau di sini nandainya ininya berubah-ubah. Nah, maka nanti pakai cara kedua, yaitu menandai bintangnya itu ketika kita sudah copy ke aplikasi Blackboard. Nah, gitu ya. Baik, di sini ini misalnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Kalau Bapak Ibu sekalian mau mengganti di sini, nah misalnya jawabannya A. Jawabannya A. Bapak Ibu sekalian cukup kasih bintang dengan cara tekan shift, jangan dilepas, kemudian tekan angka ya, tekan angka 8 karena bintang itu 1 dengan angka 8. Nah, seperti ini. Misalnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Loh kok itu seperti ini? Tidak masalah. Ya, tidak masalah seperti ini. Nanti kita bisa coba di sana. Kalau di sini susah, pakai cara yang kedua. Pakai cara kedua yaitu kita pakai langsung ke langkah yang kedua. Kita blok terlebih dahulu ya. Maka kita soal yang kedua ini. Kita kedua copy soal ke Blackboard test. Jadi kita kopikan soal ini ke Blackboard test. Maka kita buka terlebih dahulu Mozilla-nya ataupun Chrome-nya. Misalnya seperti ini. Linknya seperti apa? Nah, linknya ada di deskripsi dalam channel ini. Nah Bapak Ibu sekalian, tampilannya adalah seperti ini. Ini nama tesnya misalnya tugas 1. Terus kemudian pilihan ganda, multiple choice ya. Dan kita kopikan ke sini. Kemudian setelah kita copy, ini kan belum ada jawabannya Bu ya. Tadi kita pakai cara yang kedua biar mudah di sini Bu. Ya, kita kasihkan bintang misalnya di sini. Nah, bintang. Ya, tidak ada tanda kurungnya, bintang saja. Ya. Bintang. Terus kemudian kita kopikan bintang ini. Ini cukup, tidak perlu spasi seperti ini ya Bu ya. Bintang. Terus kemudian misalnya Bapak Ibu sekalian. Oh iya Bapak Ibu sekalian, kalau bisa Bapak Ibu sekalian sudah mempunyai jawabannya. Jadi sudah mempunyai kunci jawabannya. Misalnya dituliskan di sini, misalnya di bawah sini. Jadi nanti kita tinggal
lihat, terus kemudian kita mengisinya lebih cepat. Saya misalkan seperti ini aja. Ini misal saja untuk contoh, ini C misalnya, ini A misalnya, terus kemudian ini C misalnya. Nah kalau kita sudah tulis semua seperti ini, jawabannya sudah kita tandai jawabannya benar, maka kita klik generate test question. Ya, ini diklik. Maka ketika Bapak Ibu sekalian ini warnanya hijau, maka soal-soal kita semuanya valid, artinya diterima oleh aplikasi Blackboard Test Simulator. Misalnya Bapak Ibu sekalian, misalnya ini saya enter, kemudian saya tadi udah copy misalnya, terus kemudian saya pasti di sini ada tulisan merah. Nah, tulisan merah ini mengindikasikan bahwasanya ada soal yang tidak valid. Mana? Seperti ini. Tadi kan syaratnya harus satu alemnya, maka ini cukup kita ataskan seperti ini. Kemudian kita klik lagi. Ini sudah valid berarti. Kalau warnanya sudah hijau, sudah valid. Sudah hijau seperti ini sudah valid. Dan soal-soal yang warnanya merah itu pasti belum valid. Maka Bapak Ibu sekalian harus perhatikan 4 syarat formatnya tadi yang sudah kita jelaskan di atas. Kemudian setelah ini cukup kita download. Downloadnya jangan pakai test question, tapi test question full. Pakai yang full. Kenapa? Karena kita akan buat ini soal menjadi bentuknya tipenya blackboard yang diinginkan oleh modul. Seperti ini kita save Bapak Ibu sekalian. Ya. Kalau sudah ini sudah ya, kita sudah download, maka kita baru ke modul. Buka modul. Kemudian buka kelas kita, kursus kelas kita. Misalnya kita masuk, hidupkan mode editnya dulu. Kemudian kita tempatkan pada periode yang akan kita buat soal. Misalnya periode 2 November. Kita klik, terus kemudian kita pilih kuis, terus kemudian kita add seperti biasanya Ibu buat soal. Misalnya ini tugas 1 gitu. Deskripsi petunjuk. Ibu sekalian silahkan ditulis. Display berarti nampak di depan. Terus kemudian di sini kita atur kapan kuis atau tugas ini akan diluncurkan. Misalnya tanggal 23, terserah Bapak Ibu sekalian. Jam berapa? Tahun jam 7. Terus kemudian jam 7.15. Kemudian ini kita berapa kali mengerjakan anak, misalnya 2 kali. Terus kemudian terus maka kita klik ini Bapak Ibu sekalian. Nah, klik, terus kemudian lanjut. Di sini ini show biar nampak siswa, terus kemudian di sini visible group biar kita bisa melihatnya per grup. Kalau sudah selesai maka kita langsung Ibu Bapak Ibu sekalian kita langsung ke save
and display. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masuk ke edit quiz. Bisa di sini atau di sini. Terserah Bapak Ibu sekalian. Kita masuk di sini. Nah, kalau sudah seperti ini, maka Bapak Ibu sekalian, ya, tadi kita sudah menyiapkan soalnya. Maka kita ke bank soal, kita mau import soal. Klik question bank. Ya, Bapak Ibu sekalian. Terus kemudian klik import. Kemudian klik blackboard. Nih, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kita choose a file. Nanti kita milih atau filenya apa yang akan kita import. Soal tadi tugas ya. Tugas 1. Bu ya, tugas 1. Kemudian kita open. Nah, tugas 1 sudah di sini. Kemudian klik upload. Klik upload. Klik. Nah, sudah seperti ini. Baru kita import. Nah, soal 1 sampai 5 sudah berada di quiz bank atau bank soalnya. Kita klik continue. Nah, sudah nampak seperti ini. Kita klik, kita tandai, kita select ya. Kalau bikin semua ini, yang atas ini klik, maka tandain semua. Kalau sudah checklist semua, maka kita klik move to. Edit soal tadi ya. Ini bang soal, kita ke edit soal lagi ya. Ini ada edit soal di sini. Kita ke sini, klik. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian ya. Ini kita klik. Kita pilih tugas 1 tadi, kita klik. Nah, kemudian kita klik sini untuk select, tandai ya, cukup klik yang paling atas kotak ini ya. Kita klik, semuanya sudah tertandai. Kemudian tambahkan ke quiz, add to quiz, klik. Oke, maka soal sudah ada di sini. Kalau sudah seperti ini kan kita ya. Kemudian kita bisa preview atau kita bisa melihat soal sambil mengedit soal yang kurang pas menurut kita. Oh, ini belum misalnya. Harusnya maunya saya ini di bawah, maka kita edit quiz. Ya, kita cukup enter, misalnya kita mau seperti ini biar nampak rapih ataupun nampak bagus. Nah, kemudian seperti ini. Nah, selesai. Kemudian Bapak Ibu sekalian, tadi ada tandanya bahwasanya jawabannya ini yang sudah kita tandai, maka dia otomatis nih 100%, yang ini non atau 0. Berarti otomatis dengan tanda bintang tadi. Baik, kalau misalnya ini sudah kita edit, kita sudah puas, maka kita save change. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita bisa lihat di sini. Misalnya di kursusnya. Sudah terbuat belum sih soal tersebut? Kita cek. Nah, ternyata sudah terbuat. Coba kita klik.
terus kemudian ini 2 kali mengerjakan. Misalnya ini karena kita menjadi pendidik, maka tampilannya seperti ini. Misalnya kalau menjadi siswa, misalnya saya buat student, maka seperti ini tampilannya. Ini kita klik. Nah, soalnya sudah jadi. Soal nomor 1 sampai soal nomor 5. Oke, Bapak Ibu sekalian, sudah jelas ya. Ikuti langkah-langkahnya step by step biar jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Baik Bapak Ibu sekalian dan teman-temanku sekalian, begitulah cara atau langkah dalam mengimport soal tanpa kita mengunduh atau mendownload aplikasi. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas subscribe-nya. Terus dukung channel kami agar kami lebih semangat untuk membagi ilmu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.